Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran sama Bapak Agribisnis Pakan Ternak Unggas. Ya, yang dimana di sini kita akan mengetahui bagaimana cara meransum, bagaimana cara menyimpan pakan, bagaimana cara mengelola bahan pakan. Nah, maka dari itu untuk materi saat ini kita harus mengetahui bahan pakan apa saja yang dibutuhkan. Nah, kita sebelum meramu bahan pakan, ya, pakan ternak unggas yang pertama kita siapkan bahan baku. Yang kedua, siapkan timbangan. Yang ketiga, kita menyiapkan wadah atau tempat. Nah, selanjutnya yang keempat, pemberiannya. Pemberian bahan pakan. Nah, pada saat ini kita ingin mengelola bahan pakan fase starter, fase starter pada ayam kampung. Nah, banyak alternatif yang bisa kita gunakan. Bapak kasih satu contoh alternatif yang mudah kita gunakan, ya. Alternatif satu, nah, yaitu 75% dedak halus dan 25% pakan starter, ya, atau bisa gunakan BR1. Nah, jadi ketika kita ingin mengelola bahan pakan, kita harus mengetahui yang kemarin, ya, minggu kemarin yang kita belajar tentang feed intake, ya. Feed intake itu kebutuhan pakan per hari, ya. Jadi kalau pada ayam kampung DOC, nah, kebutuhan rata-rata kan 3 sampai 5 gram. Nah, di sini, ya, kita ambil 5 gram, ya. 5 gram per ekor, ya. 5 gram per ekor. Nah, apabila kita memiliki 100 ekor ayam, berarti 5 dikali 100, ya, sama dengan 500 gram. Ya, 500 gram atau setengah kilogram. Nah, ini pakan yang harus kita gunakan. Nah, jadi kita menggunakan rumus tadi yang di sini alternatif, yang dimana 75% lidah halus dan 25% BR1. Nah, jadi kita kan harus mengetahui komposisinya itu berapa saja. Nah, jadi harus kita hitung dulu. Nah, yang harus kita hitung 75%, ya, dari total pakan yang dibutuhkan, berarti 500, ya. 75% dari 500 gram. Nah, selanjutnya gitu juga 25%, ya. 25% dari 500 gram. Ayo, kira-kira berapa nih dari totalnya kalau 75% dari 500? Ayo, gimana rumusnya anak-anak? Nah, kita menggunakan rumus, ya. Bisa juga kalau menggunakan kalkulator langsung dari HP, 75 buat persennya dikali 500 itu bisa. Nah, kalau menggunakan cara manual, nah, berarti kan kalau kita menggunakan 75% ini kan per 100, ya kan? Berarti bisa kita gunakan rumus 75, ya, dikali 500 per 100. Nah, ayo berapa? 75 dikali per 100. Nah, ayo berapa kira-kira anak-anak? Ayo, ada yang bisa tahu? Nah, jadi, ya, kita cari, ya. 75 500
0. Ayo berapa 5 kali 5? 25. 7 ya, berarti 0. 7 kali 5 berapa? 35. Nah, ditambahkan dulu 0, 5, 7, 3. Nah, kita dapat angka 37.500 baru dibagi 100. Ayo berapa? 37.500 dibagi 100. Nah, ayo berapa? Ayo, berarti 375 gram. Ayo ya. Karena jadi kita membutuhkan bahan pakan untuk BR1 untuk dedak halusnya ya. Dedak halusnya sebanyak 375 gram. Nah, selanjutnya kalau BR1-nya berapa? Nah, tinggal kurangkan aja 500 dikurang 375 ya. Kita kurangkannya 500 dikurang 375 ya. 10 kurang 5 berarti tinggal 9. Nah, 9 kurang 7. Ayo berapa anak? Ayo berapa? Ada yang tahu? Ayo. Nah, jadi ini kan udah diambil ya. Nah, 9 kita ambil ya, angka 19 ya. Berarti 19 dikurangkan ke 7 kan berarti masih bisa ya. Berarti 9 kurang 7 sama dengan 2. Nah, ini sisanya berapa? 4 kurang 3 1. Nah, jadi udah dapat. Kita menggunakan BR1-nya jadi totalnya berapa? 125 gram. Nah, oke, paham sampai di sini untuk yang pertama kali kebutuhan komposisi bahan pakan. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara mencampurnya ya? Kita bagaimana cara mencampurnya? Nah, selanjutnya yang kedua ya, kita bagaimana cara mencampur bahan pakan. Nah, yang pertama kita melihat ini ya. Nih, cara ya meramu bahan pakan. Nah, tadi kan kita udah tahu kebutuhan bahan pakan yang akan kita gunakan ya. Nah, tadi yang kita gunakan yang pertama itu dedak halus. Dedak halus 375 gram. Ya. Yang kedua BR1 ya, sebanyak 125 gram. Nah, yang pertama ya, yang harus kita siapkan ya, kita harus mengetahui bahan pakan tadi ya. Udah kita berarti menyediakan dedak halus dan BR1. Dan yang kedua timbangan. Nah, kita harus menimbang dedak halus tadi sebanyak 375 gram dan BR1 125 gram. Oke, ketika sudah kita timbang, maka kita yang keduanya masukkan bahan pakan ke wadah ya, ke wadah. Kita jadikan satu ya, kita mixing. Nah, selanjutnya aduk sampai rata ya. Ya, aduk sampai rata, di mixing ya secara homogen ya, berarti harus merata seluruhnya homogen. Nah, selanjutnya yang kedua teknik pencampurannya. Nah, teknik pencampurannya kita anggap ini segitiga piramid ya, yang dimana ini 75% tadi ya, ini dedak halus. Nah, yang 25% ya, ini BR1. Nah, kenapa harus paling banyak di bawah ya? Kenapa paling banyak di bawah? Karena kalau kita meramu bahan pakan harus bawa yang paling banyak agar dia bisa tercampur secara merata, dia bisa menjadi homogen bahan pakan itu. Dan kalau kita yang paling sedikit 25% tadi di bagian bawah, maka tidak akan tercampur secara merata. Oke ya, mungkin bisa dimengerti. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ya, kita metode pemberian pakan ya. Yang selanjutnya metode pemberian pakan. Nah,
Dimana pemberian metode pakan otomatis pada fase starter yang kita hitung tadi kan, itu almas ya, menggunakan tepung kan, pakan halus semua. Nah, yang dimana metode pemberian almas ini sebanyak metode ya tertua merupakan cara pemberian transum komplit berbentuk tepung ya, berbentuk tepung untuk anak ayam ya, baik remaja pun bisa juga. Nah, yang kita itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau fat intake yang dibutuhkan oleh ternak tersebut. Nah, oke ya, yang selanjutnya kita bagaimana tips penyimpanan bahan pakan. Tips menyimpan bahan pakan. Ya, kita itu ada tips penyimpan bahan pakan ya, yang dimana tips tadi kita harus menggunakan gudang ya, gudang tadi bersih ya, bersih itu dalam artian tidak lembab ya, kering. Nah, selanjutnya gudang itu tertutup rapat agar terhindar dari yang namanya predator ya, seperti tikus ya, karena itu dapat merusak bahan pakan. Nah, jadi kalau seandainya ini gudang ya, gudang penyimpanan, nah ini harus ada kayu pengganjalnya ya. Kayu pengganjal ini dari lantai, ini kita anggap lantai ya, ini kita anggap lantai. Nah, ini kurang lebih ini 15 cm ya, kurang lebih 15 cm. Nah, baru ini susunan pakan ya, susunan pakan ya, karung. Nah, susunan karung. Nah, kenapa digunakan harus ada pengganjal? Supaya dia tidak langsung menempel pada lantai. Kalau dia menempel pada lantai, maka pakan tadi akan lembab. Kalau sudah lembab, dia akan mengurangi daya simpan pakan, dia akan menyusut atau dia akan mudah cepat rusak ya. Jadi harus diberikan. Nah, selanjutnya yang kedua ya, letakkan ya pakan. Nah, letakkan ember dalam ruangan yang bersih dan kering. Nah, tadi kan ini pakan tadi kan misalnya nih, ini kita anggap ember atau karung ya, kering ya. Nah, selanjutnya simpan ransum dalam jumlah yang banyak di dalam karung plastik ya, karung plastik, karung goni pun bisa. Letakkan karung di dalam gudang yang bersih, cukup ventilasi ya, dan tidak lembab ya kan, yang Bapak bilangkan tadi. Ya, ini pun dikategorikan ventilasi juga ya, agar udara itu bisa keluar masuk ya dari bawah kolong ya, kolong penyimpanan di gudang juga ya, gudang pakan tadi ya, gudang pakan. Nah, di sini harus ada ventilasi udara ya, ini ventilasi udara ya, ventilasi udara itu butuh dari atas, dan jangan seluruhnya ini tidak ada dinding penyekat ya, jadi harus ada. Kalau dia terlalu banyak berlebihan udara, maka itu juga tadi akan menyebabkan pakan mudah cepat rusak. Nah, selanjutnya bahan yang sering digunakan, pakan yang sering digunakan atau yang sudah kita mixing tadi ya, yang kita olah, dia harus diletakkan di dekat pintu ya, di dekat pintu gudang. Nah, misalnya ini pakan yang sudah diolah ya, nah ini kita letakkan di dekat pintu gudang agar pada saat pengambilan bahan pakan mudah, jadi kita nggak narik-narik lagi ya, cepat gitu. Nah, selanjutnya bahan pakan disimpan menurut jenis dan jumlahnya, misalkan bahan pakan yang tidak rusak. Nah, jadi gini, bahan pakan yang disimpan menurut jenisnya, bahan pakan tersebut nggak boleh dicampurkan terlalu lama. Misalnya tadi kita mixing ya, BR1 dengan dedak padi, itu nggak boleh terlalu lama, karena dia kan sifat fisiknya ya, dia akan berubah ya. Kalau dia satu jenis, dia akan tahan lama ya. Jadi selanjutnya bahan pakan ya, buat catatan dan kode untuk setiap jenis bahan pakan agar mudah pengawasan. Nah, jadi kalau bahan pakan tadi sudah tersimpan terlalu lama, tidak terambil, kita harus buat kode ya, pakan itu layak atau tidaknya. Nah, kalau dia tidak layak ya, kita tahu ya periode minggu kemarin ya, yang pertama itu ya dia menggumpal karena lembab, terus terjadinya pertumbuhan mikroorganisme seperti kutu. Nah, itu akan mengakibatkan pencernaan pada unggas tadi yang kita berikan pakan akan terhambat, karena penyebab-penyebab bibit penyakit itu akan mudah terserang. Ya. Nah, oke, mungkin di situ saja pembelajaran hari ini untuk pakan ternak unggas ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA saya pribadi ya. Untuk itu saya harapkan lebih dipahami kembali pelajarannya, diputar-putar ulang videonya,
dan nanti saya kirimkan deskripsinya ya agar mudah dicatat. Demikian keterangan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.